تفتحت له أبواب، وهذا من نعمة الله. وأهل العلم يقولون إن الحسنة تنادي أختها وتدعوها، فإذا انشرح صدرك لباب من أبواب الخير وأقبلت عليك، فهذه من نعم الله عليك، لأن الحسنة تنادي الحسنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد أخذ هذا المعنى بعض أهل العلم من قوله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian terakhir kita pada kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, dan kita telah sampai pada pembahasan atau poin yang ke-13, yaitu bahwasanya abwabul khair mutatabi'ah, pintu-pintu kebaikan saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya pintu-pintu kebaikan terus diikuti oleh kebaikan yang lain. Maka barang siapa yang dibuka untuknya satu pintu kebaikan, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, innal hasanata tunadi ukhtaha wa tad'uha. Sungguhnya satu kebaikan akan menyeru dan mengajak kebaikan yang lainnya. Maka apabila dadamu lapang untuk melakukan satu pintu atau memasuki satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Karena kebaikan akan mengajak kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, dan ini diambil juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu minha husna. Dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan kami tambahkan kebaikan untuknya. وإذا وجدت من نفسك إقبالا ونشاطا على باب من أبواب الخير فاغنمه قبل أن يحال بينك وبينه، فإنك إن ولجت باب الخير ودخلته ولو كان أمرا يسيرا فستجد أن هذا القليل اليسير يدعو غيره ويفتح لك أبوابا أخرى. الحسنة تنادي الحسنة، والسيئة والعياذ بالله أيضا تنادي السيئة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah, dan apabila engkau mendapatkan pada dirimu semangat untuk memasuki satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, maka manfaatkanlah, bersegeralah, jangan sampai engkau terhalangi dari melakukan kebaikan tersebut. Karena ketahuilah, sungguhnya jika engkau telah memasuki satu pintu kebaikan, walaupun kebaikan tersebut adalah perkara yang ringan, engkau akan mendapatkan pada kebaikan yang ringan ini akan mengajak kepada kebaikan yang lainnya. Kebaikan tersebut akan membuka kepadamu pintu-pintu kebaikan yang lain, karena satu kebaikan akan mengajak kebaikan yang lainnya. Sebaliknya, keburukan, dosa, semoga Allah melindungi kita, juga akan memanggil dosa-dosa yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'us su'a." Kemudian hasil akhir dari perbuatan orang-orang yang berbuat buruk juga adalah keburukan. ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة. Dan di antara hadis-hadis yang semakna dengan apa yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ma fataha rajulun baba 'atiyatin bi sadaqatin aw silah illa zadahu Allah taala biha katsarah." Tidaklah seseorang membuka pintu pemberian dengan bersedekah atau dengan melakukan silaturahmi, kecuali Allah akan menambahkan kepadanya kebaikan.
ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغتنم نشاطه وإقبال نفسه، والنفس لها إقبال وإدبار. إذا أقبلت على باب من أبواب الخير أدخل ولو كان قليلا، لأن هذا الخير القليل يجرك إلى خير آخر، وهكذا تترقى في أبواب الخير وتتدرج في منازله خطوة خطوة. Maka seharusnya bagi seorang manusia, jika terbuka baginya pintu kebaikan dan dia bersemangat untuk melakukan satu kebaikan, hendaklah ia memanfaatkan hal tersebut. Karena ketahuilah para pendengar sekalian, diri kita kadang semangat, kadang juga futur atau tidak semangat. Maka jika datang kepadamu, terbuka kepadamu satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, maka masuklah ke pintu tersebut. Walaupun engkau melihat hal itu suatu yang kecil, karena kebaikan yang sedikit akan mengajak kepada kebaikan yang lainnya. Demikian Anda akan terus meningkat, terus bertambah ya kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda selangkah demi selangkah. وإياك أن تحرم نفسك من خير ولو كان قليلا، لأنه قد يحال بينك وبينه، يحول الله عز وجل بين المرء وقلبه، فاغنم الخير القليل يجرك إلى خير كثير. Dan para pendengar sekalian, berhati-hatilah, jangan sampai engkau menghalangi dirimu dari kebaikan walaupun hal itu sedikit, karena engkau akan dihalangi dari kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara seseorang dan hatinya, maka manfaatkanlah kebaikan yang sedikit yang akan menggiringmu dan mengajakmu kepada kebaikan yang banyak. الأمر الرابع عشر: لا تحقرن ما فتح على غيرك من أبواب الخير. من فتح عليه باب من أبواب الخير فلا يحقرن ما فتح على غيره به من أبواب الخير الأخرى. فعندما يفتح عليك باب من أبواب الخير كالصلاة مثلا، وفقت للصلاة أو للصيام، صيام النوافل مثلا، أو وفقت لبعض أعمال الخير، أعمال البر، لا تحقرن أبواب الخير الأخرى التي فتحت على الآخرين. أنت فتح عليك بالصيام، وآخر فتح عليه بخدمة للإسلام وبأعمال جميلة قد لا تراها شيئا في مقابل قيامك أو صيامك أو صدقتك، وقد تكون أعمال الآخر أعظم من أعمالك وأجل عند الله. فالشاهد من فتح لهم من أبواب الخير فلا يحقرن أبواب الخير التي عند الآخرين. أنت على خير وهو على خير، لا تحقرن شيئا من الخير فتح به على الآخرين. Perkara ke-16 para pemirsa dan pendengar roja, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang ke-14, yaitu janganlah Anda meremehkan pintu kebaikan yang dibuka untuk orang lain. Karena barang siapa yang dibukakan kepadanya satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, maka dia tidak boleh untuk mencela pintu kebaikan yang dibukakan untuk selainnya. Dan ketika dibukakan kepadamu satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, seperti contohnya solat, engkau diberikan taufik oleh Allah untuk rajin melakukan solat, atau rajin berpuasa, puasa sunnah contohnya, atau engkau diberi taufik oleh Allah untuk melakukan satu amalan dari amalan-amalan kebaikan, maka janganlah engkau meremehkan pintu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Karena bisa jadi dibukakan kepadamu, dimudahkan kepadamu untuk banyak berpuasa, yang lain dimudahkan untuk membantu kaum muslimin dengan kegiatan-kegiatan sosial, yang bisa jadi engkau melihat bahwasanya perkara itu remeh dibandingkan dengan salatmu, sedekahmu, atau puasamu. Padahal bisa jadi juga amalan orang lain lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang engkau lakukan. Maka yang intinya di sini kita tidak boleh untuk meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, karena engkau berada di atas kebaikan, dia juga berada di atas kebaikan, maka kita tidak boleh untuk meremehkan atau mencela, menganggap enteng kebaikan yang dilakukan oleh orang lain.
بعض الناس، وهذه مشكلة في كثير منا، عندما يوفق لطاعة من الطاعات كالصيام مثلا أو القيام، ثم يرى آخر لا يعمل مثل عمله، ربما تحاقره وتصغره. وقد يكون هذا الآخر عنده أعمال بينه وبين الله جليلة جدا، أعظم من هذه الطاعة القاصرة على صاحبها. هناك طاعات متعدية، وهناك طاعات قاصرة على الإنسان، ولهذا لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا. Sebagian orang, dan ini adalah masalah yang terjadi di banyak di antara kita, yaitu ketika seseorang diberi taufik untuk melakukan satu ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang sangat banyak, puasa contohnya, atau rajin qiyamul lail, kemudian ia melihat orang lain tidak beramal seperti amalannya. Bisa jadi dia menganggap remeh, menganggap enteng orang lain tersebut. Padahal orang lain yang dianggap enteng, bisa jadi dia juga mempunyai satu amalan yang tidak diketahui kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang amalan tersebut adalah amalan yang besar, lebih besar daripada ketaatan yang manfaatnya kembali kepada pelakunya. Karena di sana kita ketahui ada amalan-amalan yang manfaatnya kembali kepada diri seseorang yang mengamalkan dan kembali kepada orang lain. Dan ada amalan yang manfaatnya kembali kepada diri seseorang yang melakukannya saja. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan satu kebaikan sedikit pun. ولهذا من الأمور اللطيفة التي تروى في هذا الباب قصة جميلة دارت بين الإمام مالك بن أنس رحمه الله وأحد العباد المشتغلين بالعبادة. والقصة ذكرها ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وعنه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم. فكتب إليه مالك: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام. Dan di antara cerita yang sangat baik yang diriwayatkan dalam perkara ini, yaitu kisah yang sangat indah yang terjadi antara Imam Malik bin Anas rahimahullah dan salah seorang ahli ibadah yang rajin beribadah, ya, sibuk dengan beribadah. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, dan darinya Az-Zahabi juga meriwayatkan dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, yaitu bahwasanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid, ya, ini adalah nama seorang yang ahli ibadah. Ia menulis kepada Imam Malik dan mengajaknya untuk menyibukkan diri dengan beribadah, dan dia kurang senang dengan apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Maka Imam Malik rahimahullah pun menulis kepadanya atau membalas suratnya dan mengatakan, Innallah azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla membagikan amalan-amalan sebagaimana Allah membagikan rizki-rizki. Dan bisa jadi atau banyak dari orang yang dibuka kepadanya pintu sholat, ya, rajin untuk melakukan sholat, akan tapi tidak dibukakan kepadanya pintu puasa. Yang lain dibukakan kepadanya pintu sedekah, akan tapi tidak dibukakan kepadanya pintu puasa. Dan ada juga orang yang dibukakan kepadanya pintu jihad dan tidak dibukakan kepadanya pintu sholat. Dan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu termasuk kebaikan yang sangat besar keutamaannya. Dan aku telah ridha dengan apa yang Allah karuniakan kepada aku, dan aku tidak menyangka bahwasanya apa yang aku lakukan lebih kurang nilainya dibanding apa yang engkau lakukan. Dan aku berharap kita berdua berada dalam kebaikan, dan wajib bagi setiap salah satu dari kita untuk ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wassalam. وانظر إلى قول هذا العالم الإمام مالك رحمه الله: وأرجو أن يكون كلانا على خير.
لم يقل أنت ما تفهم أو أنت ما عندك مثل ما عندي من العلم أو نحو ذلك، بل قال له كلاما جميلا متواضعا ختمه بقوله أرجو أن يكون كلانا على خير، أي أنت على خير وأنا على خير، لكن الخير الذي أنا فيه أرى أنه أعظم لأن نفعه متعد، بخلاف العابد نفعه قاصر عليه. ولهذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan Imam Malik rahimahullah, yaitu beliau mengatakan wa arju an yakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita berdua berada di atas kebaikan. Beliau tidak mengatakan antara mata faham, engkau tidak faham, engkau tidak memiliki apa yang aku miliki dari ilmu. Beliau tidak meremehkan ya sang abid tadi, ahli ibadah tadi. Akan tapi beliau mengatakan perkataan yang sangat indah, perkataan yang penuh tawadhu. Beliau menutup perkataannya dengan mengatakan wa arju an yakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita berdua berada di atas kebaikan. Aku berada di atas kebaikan dan engkau pun berada di atas kebaikan. Akan tapi kebaikan yang aku berada di atasnya lebih besar karena manfaatnya untuk orang lain juga. Adapun orang yang rajin beribadah maka manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam hadis Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang alim dibanding seorang abid ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama ya, di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. الأمر الخامس عشر مداواة النفس، وهو أمر عظيم جدا، ألا وهو مداواة النفس. من أراد أن يكون مفتاح الخير فليجتهد في مداواة نفسه من أمراض القلوب، وأمراض القلوب خطيرة جدا ومضرة على الإنسان غاية الضرر، مثل الحسد والحقد والضغائن والغل وغير ذلك من الدفائن التي تكون في القلوب والسخائم التي تنطوي عليها. فمن أراد أن يكون مفتاح الخير فليجتهد في معالجة نفسه ومداواتها بطرد أمراض القلوب عنها مستعينا بالله وطالبا منه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى دعوات عظيمة، منها الدعاء العظيم المبارك الذي ختمه عليه الصلاة والسلام بقوله واسلل سخيمة صدري. الصدور إذا كان فيها سخائم وفيها أحقاد وفيها ضغائن وفيها غل، كيف يكون صاحبه مفتاح للخير للآخرين؟ وقلبه فيه دفائن شر وفيه خبايا شر وفيه غل وحقد، كيف ينبع من قلب هذه صفته فتح أبواب الخير للآخرين؟ ولهذا الحاسد الممتلئ بالغل والحسد ربما تظاهر مع الآخرين بأنه يصلح وأنه يفتح لهم أبواب الخير وهو يفسد. خذ مثالا على ذلك إمام الحسدة إبليس، لما حسد أبانا آدم ماذا صنع؟ جاءه بصورة الناصح الأمين وأخذ يغريه وأخذ يذكر له أمورا يشعره بأنه ناصح له. قال الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنه من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. وهكذا من يكون في قلبه دفاء شر أو دفاء حقد أو نحو ذلك ليس أهلا أن يكون مفتاحا للخير، بل هذا سيكون والعياذ بالله مفتاحا للشر. ولهذا يحتاج القلب إلى معالجة دائمة مستمرة والتماس ورجاء من الله أن يبعد عنه السخائم وأن ينقيه من مثل هذه الأمور. وفي الدعاء اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Perkara yang ke-15 para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seorang pembuka kebaikan, yaitu dengan mengobati dirinya sendiri, mengobati hatinya. Dan ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, yaitu mudawatun nafs, mengobati hati. Barang siapa yang ingin menjadi
kunci pembuka kebaikan, ia harus berusaha untuk mengobati hatinya, membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati ini sangat berbahaya sekali dan sangat merugikan seseorang, seperti penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, dan penyakit-penyakit lainnya yang ada dalam hati manusia. Maka barang siapa yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, hendaklah ia berusaha untuk mengobati hatinya, mengobati penyakit-penyakit hati yang ada dalam dirinya dengan senantiasa beristi'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang penuh berkah yang ditutup oleh beliau dengan waslul sakhi mata sadri. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran dalam dadaku. Ya, karena dada kita, ya, dada manusia ada kotoran-kotoran. Ada perasaan iri, ada rasa dengki, ada rasa hasad. Maka tidak mungkin seseorang untuk menjadi pembuka kebaikan untuk orang lain jika hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan keburukan, penuh dengan hasad. Dan tidak akan mungkin muncul kebaikan dalam hati seorang jika masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit ini. Oleh karena itu kita ketahui bahwasanya orang yang hasad, orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, bisa jadi dia menampakkan dirinya di depan orang lain seakan-akan dia melakukan kebaikan. Seakan-akan dia ingin membukakan kebaikan kepada orang lain, padahal sungguhnya dia sedang merusak. Ambil contoh dari perkara ini, yaitu imamul hasadah. Imamnya orang-orang yang hasad, yaitu iblis. Ketika ia hasad kepada bapak kita Adam alaihissalam, apa yang ia lakukan? Ia datang kepada Nabi Adam seakan-akan dia pemberi nasihat yang terpercaya. Kemudian ia mulai menggodanya, kemudian menyebutkan perkara-perkara yang seakan-akan dia sedang menasihati bapak kita Adam alaihissalam. Allah Ta'ala menceritakan hal ini dalam firman-Nya, fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian datang iblis menggoda keduanya. Kemudian datang syaitan menggoda keduanya untuk menampakkan apa yang tertutup dari aurat keduanya, itu Adam dan Hawa. Dan syaitan mengatakan, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Sungguhnya Rabb kalian tidak melarang dari pohon ini kecuali kalian berdua akan menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan bersumpah kepada keduanya, sungguhnya aku termasuk pemberi nasihat. Fadallahuma bighurur. Ya, syaitan sesungguhnya sedang menggoda keduanya. Dan inilah yang akan dilakukan oleh orang yang mempunyai keburukan, punya hasad, mempunyai iri dalam hatinya. Ia tidak cocok dan tidak pantas untuk menjadi pembuka kebaikan. Bahkan orang yang mempunyai penyakit-penyakit hati akan menjadi pembuka-pembuka keburukan. Maka dari itu wajib dan harus bagi kita semua untuk mengobati diri kita, mengobati hati-hati kita secara terus-menerus dan berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar menjauhkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, dan kita pun dituntut untuk berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hati kita dari perkara-perkara ini. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah diriku ketakwaannya, sucikanlah ia, sungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikannya, sungguhnya engkaulah pemilik hati. الأمر السادس عشر رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، وهو ختام هذه الأمور، وهو جماع ما سبق. رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، فمتى كانت الرغبة قائمة والنية مصممة والعزم أكيدا واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها، كان بإذن الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
Perkara ke-16 dan perkara terakhir dari kitab yang beliau tulis, yaitu raqbatul abdi fil khairi wa fi naf'il ibad. Semangat seorang hamba untuk melakukan kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain. Dan ini adalah penutup dari perkara-perkara yang telah kita sebutkan dan inti dari semuanya, yaitu seorang harus mempunyai semangat untuk melakukan kebaikan dan semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Karena ketika semangat itu ada dan niat itu sudah kuat dan ada azam dalam diri kita, kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangi segala sesuatu dari pintu-pintunya, maka dengan izin Allah kita akan menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. وفي الختام أسأل الله بأسمائه كلها وصفاته جميعها الفتاح العليم وبأنه خير الفاتحين أسأله جل وعلا لي ولوالدي ولمشايخنا ولعموم المسلمين أن يفتح علينا أجمعين من واسع فضله وعظيم منه وجزيل عطائه، وأسأله أن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya, dan di akhir kajian kitab ini beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh nama-namanya dan seluruh sifat-sifatnya, dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Fattahul Alim, Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, dan sungguhnya Allah Khairul Fatihin, sebaik-baik pembuka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri kita, kepada kedua orang tua, kepada seluruh masyayikh kita dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kepada kita semua dengan rahmatnya dan karunia-Nya yang luas. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita semua mafatihah lil khair, maghalika lisyarr, pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Kita juga berdoa dan memohon kepada Allah agar memberikan kita petunjuk, memudahkan petunjuk untuk kita, dan menjadikan kita orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan kita juga memohon kepada Allah agar memudahkan hidayah untuk kita semua. Dan akhir dari doa kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya.